Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat detik ini kita semua masih diberi kehidupan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberi nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita semua bisa beraktivitas, bisa berkegiatan, khususnya di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para petani yang saya cintai, saya banggakan, jumpa kembali dengan channel kita Jar Kincang Yun Losari Rembang Purbalingga. Hari ini saya hadir kembali sekitar sudah setengah tahun yang lalu. Kita tidak menyampaikan informasi kembali tentang tanaman, yaitu tanaman yang disebut dengan orang atau badul. Orang atau badul. Hari ini saya sengaja datang ke kebun. Ini kebun milik adik saya sendiri, yang alhamdulillah untuk di Kecamatan Rembang, khususnya di desa saya Losari, ini adik saya Wastopo adalah sebagai orang yang pertama menggeluti atau menanam orang atau badul. Sudah 2 tahun terakhir ini alhamdulillah adik saya ini sudah menikmati hasil daripada tanaman yang namanya porang, yang sempat viral, sempat menjadi buah bibir bagi para petani khususnya, karena pohon porang atau bibit porang, tanaman porang itu adalah tanaman yang sangat mudah ditanam, dirawat, dan pada akhirnya menghasilkan. Seperti apa kebun porang dari milik adik saya, kita nanti amati dari berbagai macam sisi. Ikuti terus sesi selanjutnya. Tanaman porang seperti tadi saya sampaikan adalah tanaman yang tidak gerongan, ya. Tidak gerongan itu artinya tidak perlu dirawat ndakik seperti tanaman-tanaman yang gerongan lainnya. Saya sebut gerongan. Tanaman yang gerongan itu adalah apabila harus banyak cara yang harus dilaksanakan. Kalau menanam porang seperti adik saya ini alhamdulillah ini yang periode ketiga menanam dari porang, ini tumbuh subur sekali. Ya, perawatannya, pemeliharaannya pohon porang itu hanya disiangi kalau orang Banyumas mengatakan diwatuni. Kalau diwatun ya tinggal kita pupuk biar nanti pokoknya subur-subur seperti ini. Pohon porangnya cukup subur lah. Apa yang menjadi pupuknya ini adalah tidak jauh daripada sekitar kita, karena di sekitar kita banyak pengusaha ayam petelur maupun ayam daging yang di sana di kandang-kandangnya itu ada yang akhirnya bisa menjadi pupuk, khususnya pupuk tanaman, dan lebih khusus lagi adalah porang. Ini sangat cocok. Apa itu? Bahan bakunya dari kandang-kandang ayam adalah sekam atau merang, itu biasanya digelar di bawah daripada kandang ayam. Nah, dari kandang ayam itulah setelah ada bongkaran telur maupun ayam berdagingnya, maka merang atau sekam itu pada akhirnya busuk, melapuk bersama dengan kotoran daripada ayam-ayam tersebut. Akhirnya oleh para peternak atau petani ayam dikumpulkan, akhirnya bisa berkarung-karung, bergandi-gandi, bisa dijual kepada para petani, khususnya kalau di Rembang ini para petani Kapolaga, dan lebih khusus lagi untuk adik saya adalah tanaman porang atau badul ini. Sehingga
setelah diaplikasikan, dipupukan kepada tanaman porang, hasilnya seperti ini. Ini memang cukup subur. Sebelum kita dulu pakai pupuk organik, sekarang dengan pupuk dulu non organik, sekarang organik, yaitu dari sekam busuk dan kotoran ayam. Saudara-saudara, pupuk yang dihasilkan dari pupuk organik yang asalnya dari sekam atau merang busuk atau merang lapo beserta dengan kotoran ayam ya, yang kita dapatkan dari daerah Kecamatan Kejopong dan Bukateja, karena di sana ini memang banyak para peternak ayam, sehingga untuk daerah utara timur yaitu Kecamatan Rembang khususnya, ini banyak masyarakat petani yang membelinya untuk dijadikan pupuk organik. Karena kalau terus-menerus pakai non organik, maka tanahnya akan menjadi gabar, akan menjadi, artinya sudah tidak bisa menyerap saripati lagi karena gabarnya tanah. Nah dulur-dulur, nah ini cara pemupukannya seperti ini, hanya ditaburkan di sekitar bawah pohon porangnya. Nah ini pupuknya, ini pupuk yang dari sekam yang sudah lapuk, sudah busuk, bercampur dengan kotoran ayam. Ini hanya seperti ini, saudara-saudaraku, ditaburkan setelah pohon porang atau badul itu sudah diwatun atau sudah disiangi. Terus langkah berikutnya ya tinggal menaburkan pupuknya saja. Ini hasilnya seperti ini, lur. Subur-subur, malah sekarang sudah mulai tumbuh kataknya. Ini katak yang dulu sudah pernah saya sampaikan, katak ini bisa menjadi komoditas, ada dua macam, bisa menjadi bibit dan sekaligus bisa dijual. 1 kilonya kalau dulu itu kisaran di atas Rp100.000. Ini yang namanya katak ya. Katak atau ya bisa dikatakan namanya kelentang atau apa, itu sudah mulai muncul ini ya, di atasnya itu sudah mulai banyak katak-katak karena memang dipupuk dengan pupuk yang tadi saya sebut. Ini benar-benar subur sekali, saudara-saudaraku ini. Dan apabila dari petani ingin menanam porang atau badul, saya kira panjenengan bisa hadir saja ke kebun sini langsung atau ke rumahnya adik saya Wastoto yang berada di RT 1 RW 1 Desa Losari. Bagaimana cara penanamannya, pemeliharaannya dan lain sebagainya, bisa saling sharing. Dan insya Allah ilmu apapun, terutama ilmu yang berguna dan bermanfaat, harus kita tularkan kepada saudara-saudara kita ya, untuk bisa dikembangkan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Itu seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi monggo yang berminat untuk menanam porang barangkali bisa konsultasi langsung kepada adik saya tadi. Alamat sudah saya sampaikan, biar nanti ada variasi kebun atau tanaman yang kita tanam, sedulur-sedulur. Sebab dengan bervariasi, suatu saat suatu komoditas harganya mungkin sedang tidak signifikan, sedang tidak baik, maka alternatif lain baru kita laksanakan, yaitu dengan komoditas yang lain. Begitulah saudara-saudaraku, sebuah ilmu tanpa dimanfaatkan, tanpa didengarkan, maka akan menjadi mubazir ataupun menjadi muskil. Bagi saudara-saudaraku yang di luar Kecamatan Rembang, barangkali juga di luar kabupaten, bahwa lokasi kebun ini ada di Dusun 3, Kadus 3, yaitu Kadus Balong, tepatnya di Dukuh Puguan ya. Dukuh Puguan di RT 1 RW 3. Ya, dari jalan raya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 150 meter. Jadi apabila panjenengan akan ingin melihat kebunnya adik saya Wastoto, kontak dulu dengan adik saya, insya Allah pada saatnya
akan diantarkan untuk saling menularkan ilmunya. Begitu Lur, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini sekali lagi porang atau badul, bukan suveg ya. Kadang-kadang ada yang keliru dikira suveg. Suveg dan badul itu memang satu saudara, satu rumpun, hampir tidak ada bedanya baik fisik, daun maupun lainnya. Jadi para petani, para sedulur semuanya, dari beberapa petani yang ngeluh atau ngudar rasa kepada saya selaku saya seorang petani, menanam tanaman buah maupun tanaman yang lain sering diganggu oleh binatang-binatang, terutama kalau yang para petani daerah Kecamatan Rembang itu ada gangguan babi hutan atau celeng maupun kera atau monyet. Barangkali ini menjadi salah satu solusi baik menurut saya, yaitu bagaimana tinggal panjenengan mencoba tanaman badul atau porang ini. Karena tanaman badul atau porang, terutama untuk celeng atau babi hutan, itu dia punya kebiasaan tidak senang dengan danur pohon badul. Tapi kalau tanaman yang lain di luar badul itu biasanya dirusak di bagian sini, di bagian pok dari para batang tanaman. Jadi kalau badul, celeng atau babi hutan sama sekali tidak senang. Kemudian kera atau monyet juga demikian, saudara. Jadi insya Allah badul atau porang ini menjadi salah satu solusi agar tanaman kita tetap utuh, tidak diganggu oleh binatang-binatang yang khususnya di Kecamatan Rembang ini adalah sangat mengganggu, sangat merusak. Akhirnya para petani menjadi gagal tanam dan akhirnya juga gagal panen. Maka segeralah, atau bahasa agamanya berwasaringus Lur, untuk segera ikhtiar mengubah nasib kita, terutama dalam kita bercocok tanam atau bertani. Baiklah para saudaraku, para sedulur semuanya, para petani yang saya cintai, saya banggakan, demikianlah saudara-saudaraku sekilas info untuk part 2 dari tanaman porang atau badul yang saya sampaikan. Informasi ini mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua, bagi para saudara-saudaraku yang berminat untuk menanam porang atau badul. Jadi mudah-mudahan dengan panjenengan melihat video ini mungkin akan tergugah, akhirnya akan menanam, akan merawat, akan memelihara, dan pada saatnya akan memanen hasilnya. Oke, jangan lupa saya dibantu channel Darkin Yang Yun untuk selalu subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan yang sudah pernah tinggal komen ataupun like ataupun share kepada teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih, thank you very much, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.